Hujan rintik masih menyelimuti kota kecil Serangpati ketika Amira tersadar bahwa sahabatnya, Laila, tidak pulang ke rumahnya sejak kemarin malam. Rumah Laila berada di ujung gang sempit yang selalu dipenuhi lampu jalan kuning temaram, membuat bayangan pepohonan menari di tembok-tembok rumah penduduk. Amira merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Campuran antara rasa khawatir dan takut yang sulit dijelaskan. Hari itu, Amira memutuskan untuk mendatangi rumah Laila, berharap menemukan sedikit tanda-tanda keberadaan sahabatnya. Pintu rumah Laila sedikit terbuka, mengeluarkan bunyi berdecit ketika Amira mendorongnya. Di ruang tamu, aroma kopi yang masih hangat menandakan seseorang baru saja berada di sana, tapi tak ada tanda-tanda Laila. Amira menemukan buku catatan kecil di meja, terbuka pada halaman terakhir. Tulisannya rapi, tapi ada coretan-coretan panik yang membuat bulu kuduknya berdiri. Catatan itu berbunyi, "Jika aku hilang, jangan cari sendirian. Mereka mengawasi." Amira mencoba menenangkan diri dan memikirkan kemungkinan yang masuk akal. Laila selalu gemar berjalan-jalan malam hari di sekitar hutan kecil di belakang kota. Sebagian warga percaya hutan itu angker. Sering terdengar bisikan-bisikan dan suara langkah kaki padahal tak ada orang di sana. Ada rumor lama tentang seorang perempuan hilang puluhan tahun lalu yang tidak pernah ditemukan. Dan kisah itu selalu membuat Laila penasaran. Amira mengambil jaketnya dan bergegas menuju hutan. Hujan mulai deras. Tapi ia terus berjalan di jalan setapak yang becek. Di antara pepohonan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Sehelai syal merah yang dikenal milik Laila. Syal itu terjuntai di ranting pohon, basah oleh hujan. Amira merasakan ketegangan meningkat. Seperti ada sesuatu yang menonton dari kegelapan. Ia memanggil nama Laila, tapi hanya suara hujan yang menjawab. Malam semakin larut ketika Amira menemukan bekas api unggun kecil di tengah hutan. Ada bekas botol minuman dan beberapa daun yang terbakar. Amira merasakan napasnya memburu, takut sekaligus panik. Ia tahu ini bukan tempat Laila biasanya bermain-main. Saat menelusuri bekas jejak, matanya menangkap sebuah simbol aneh yang diukir di pohon, lingkaran dengan 3 titik di tengah. Amira merasa bulu kuduknya meremang. Ia ingat pernah melihat simbol serupa di salah satu catatan Laila, tapi tak pernah memahami artinya. Amira memutuskan pulang dan melaporkan kehilangan sahabatnya kepada keluarga dan pihak berwenang. Polisi datang, tapi dengan ekspresi ragu-ragu. Mereka hanya menyarankan menunggu 1 malam lagi. Amira pulang dengan rasa cemas yang tidak hilang, memikirkan kata-kata Laila dalam catatan. Mereka mengawasi. Malam itu, Amira tidur dengan lampu menyala, mendengar suara hujan yang menghantam jendela, dan bayangan-bayangan yang seakan bergerak di luar rumah. Dia sadar, ini baru hari pertama. Hari pertama dari 7 hari yang akan menentukan nasib Laila. Ada sesuatu yang lebih besar dan gelap yang menunggu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Amira harus berani menghadapi kegelapan, meskipun rasa takutnya semakin menebal setiap detik yang berlalu. Hari kedua hilangnya Laila, Amira tak mampu menenangkan hatinya. Sejak subuh, ia sudah berada di hutan, membawa senter, tas ransel berisi air, dan catatan Laila yang dibaca berulang-ulang. Pepohonan basah, dedaunan mengeluarkan aroma tanah lembab yang tajam, dan setiap suara langkah kaki di ranting kering membuatnya menegang. Namun Amira tahu, ia harus menemukan sesuatu sebelum malam datang. Ia mulai menelusuri jejak-jejak kecil yang hanya bisa terlihat oleh mata yang teliti. Ada bekas kaki kecil yang terbenam di lumpur, ukuran kaki yang mirip milik Laila. Amira mengikuti jejak itu dengan hati-hati, namun semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Hutan yang biasanya terlihat ramah saat siang, kini tampak hidup dengan bisikan yang tak terlihat sumbernya. Setelah menempuh jalan berliku selama hampir 1 jam, Amira menemukan sesuatu yang membuatnya tersentak. Di antara akar pohon yang besar, terdapat sebuah tas ransel berwarna biru muda. Tas itu milik Laila. Amira membuka tas dengan tangan gemetar dan menemukan ponsel Laila, beberapa botol minuman, dan catatan lain yang hampir sobek karena basah. Di catatan itu tertulis, "Aku harus menemui mereka di lingkaran. Jangan datang, Amira. Ini berbahaya."
Amira merasa campuran antara takut dan penasaran. Siapa mereka? Dan lingkaran apa yang dimaksud Laila? Amira menatap sekeliling hutan, mencoba menemukan petunjuk. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang aneh. Lingkaran kecil di tanah, seolah dibuat dari batu dan tanah. Amira berlutut, mengamati simbol itu. Di tengah lingkaran, terdapat 3 titik kecil, persis seperti yang ia lihat di pohon kemarin. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah semak-semak. Amira menoleh, tapi tak terlihat siapapun. Jantungnya berdebar kencang, tapi naluri menyuruhnya untuk tetap tenang. Ia mengambil ponsel Laila, mencoba menghubungi nomor darurat, namun layar ponsel mati total, seolah ada sesuatu yang mengganggu sinyal. Tak lama kemudian, Amira mendengar suara lembut, seakan seseorang memanggil namanya. Amira. Suara itu nyaris seperti bisikan angin, namun terdengar sangat jelas. Amira menatap sekeliling, tapi hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang. Ia berjalan perlahan menuju arah suara, merasa bahwa ia harus menemukan Laila sebelum terlambat. Di tengah perjalanan, Amira menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan, bekas darah di tanah, sebagian tertutupi lumpur. Ia menahan napas, takut, namun harus melanjutkan. Bekas darah itu mengarah ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak lebat. Hutan menjadi sunyi, hanya suara hujan yang menetes dari daun-daun tinggi. Amira merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tapi nalurinya menuntunnya untuk masuk. Di mulut gua, ia menemukan simbol lingkaran lagi, diukir lebih dalam di batu. 3 titik di tengah bersinar samar, seperti ada cahaya yang berasal dari dalam gua. Amira sadar. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya Laila, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Amira menatap gua dalam-dalam, menimbang antara takut dan rasa ingin tahu yang menggebu. Ia tahu, keputusan yang ia ambil hari ini bisa menentukan nasib sahabatnya. Malam semakin dekat, dan ia harus memilih, mundur dan menunggu polisi, atau melangkah masuk ke kegelapan, mencari Laila sendiri. Dengan napas tertahan, Amira melangkah masuk ke gua, membawa senter dan catatan Laila. Bayangan dinding gua yang basah menari-nari, memantulkan cahaya senter dengan cara yang menakutkan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ada satu hal yang pasti. Setiap langkahnya membawa Amira semakin dekat pada misteri yang selama ini tersembunyi, misteri yang mungkin lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Masuk ke dalam gua, Amira merasa udara semakin dingin, lembab, dan berat, seakan menekan setiap tarikan napasnya. Cahaya senter memantul di dinding yang basah, memperlihatkan retakan-retakan batu yang seperti wajah-wajah tersenyum jahat. Setiap langkahnya bergema, suara kakinya kembali dalam gema panjang, seolah ada yang menirukan gerakannya dari kejauhan. Di tengah kegelapan itu, Amira menemukan jejak kaki kecil di tanah lembab, sangat mirip dengan ukuran kaki Laila. Ia mengikutinya dengan hati-hati, napas tertahan, setiap suara ranting atau tetesan air membuatnya menegang. Tiba-tiba, dari sudut gua terdengar suara langkah lain, ringan, cepat, namun berbeda dari langkah Amira. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengintai dari bayangan gelap. Amira berhenti, mencoba menenangkan diri. Laila, itu kamu? Suaranya bergetar. Hanya diam yang menjawab. Namun, perasaannya mengatakan ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bukan manusia, karena langkah itu bergerak terlalu senyap, terlalu teratur untuk seorang manusia. Ia mengingat catatan Laila. Mereka mengawasi. Terus melangkah, Amira menemukan sebuah lingkaran lain, lebih besar dari yang sebelumnya. Kali ini lingkaran itu terbuat dari batu-batu kecil dan daun yang kering, dengan 3 titik di tengah yang berwarna gelap, seakan menyerap cahaya sekelilingnya. Ada simbol aneh di dinding gua, mirip dengan pola yang ada di catatan Laila, tapi kali ini lebih rumit, membentuk seperti spiral ke dalam bayangan. Amira merasakan hawa mencekam menjalar di tubuhnya. Ia mengambil napas panjang dan menyalakan ponsel Laila lagi. Layar tetap mati, tapi ponsel itu tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan muncul di layar yang kosong sebelumnya. Jangan masuk terlalu jauh. Mereka menunggu.
Amira, jangan ikut. Tulisan itu tampak seperti terbentuk sendiri, seakan ada tangan tak terlihat yang menulisnya. Amira terkejut, jantungnya berdebar kencang, tapi tekadnya untuk menemukan Laila lebih kuat daripada rasa takutnya. Melangkah lebih dalam, Amira melihat bayangan di dinding gua yang bergerak, tapi bukan bayangan dirinya. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan, tinggi, dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Amira membeku, takut untuk bergerak. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, meski wajahnya tak terlihat. Seketika, suara bisikan terdengar. 7 hari, 7 hari untuk membayar. Amira menjerit, tapi suara itu seakan tertelan kegelapan. Ia mencoba menghampiri bayangan itu, namun saat ia melangkah, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak yang seperti terbakar di tanah. Hawa di gua menjadi semakin panas, padahal di luar hujan masih deras dan dingin. Amira menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar hilangnya Laila. Ada kekuatan yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang mungkin sudah menunggu Laila sejak lama. Ia menelusuri lorong gua yang semakin sempit, dan menemukan benda lain, sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat. Di atasnya ada simbol lingkaran dengan 3 titik di tengah, sama persis dengan yang ada di catatan Laila. Amira merasakan ketegangan memuncak. Ia tahu, kotak itu mungkin kunci misteri hilangnya sahabatnya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan benda-benda kecil. Rambut panjang, beberapa kain yang basah, dan sebuah liontin berbentuk bulan sabit yang tampak sangat familiar. Itu milik Laila. Amira merasakan campuran takut, marah, dan cemas. Laila benar-benar berada di tangan kekuatan yang tak terlihat. Ia tahu, ini baru hari kedua dari 7 hari yang menentukan. Jika ia gagal menemukan Laila sebelum waktu habis, sahabatnya mungkin akan lenyap selamanya, terseret ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia bayangkan. Dengan tekad yang lebih kuat, Amira menyimpan kotak itu di ranselnya, menyalakan senter lebih terang, dan melangkah lebih jauh ke dalam gua, menembus bayangan yang seakan hidup, menunggu setiap langkahnya. Ia sadar, malam ketiga akan membawa rahasia yang lebih gelap, dan musuh yang mengintai tak akan membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Hari ketiga, hujan di luar hutan mereda, tapi Amira masih berada di gua, menelusuri lorong yang semakin gelap dan berliku. Senter di tangannya menyorot dinding batu yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Beberapa di antaranya tampak seperti huruf kuno, beberapa lagi seperti lingkaran dengan titik di tengah, berulang kali, seperti pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang dari masa lampau. Amira meneliti setiap simbol, berusaha mengingat catatan Laila. Laila selalu tertarik pada hal-hal misterius, dan ia pernah bercerita tentang legenda kuno di Serangpati. Ada kekuatan yang menunggu di hutan ini, yang hanya muncul pada mereka yang terlalu penasaran. Amira merasa bahwa ia sedang menghadapi legenda itu secara langsung. Di sudut gua, Amira menemukan sebuah pintu batu tersembunyi, tertutup rapat, namun ada ukiran 3 titik dan lingkaran di tengahnya. Ia menyentuh permukaan dingin itu, dan seketika ada hawa dingin yang menyambar ke tangannya. Rasa aneh menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan seolah ada mata yang menatapnya dari balik pintu. Amira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia membuka tas dan melihat kotak kecil yang ditemukannya kemarin. Liontin bulan sabit milik Laila bergetar samar, seolah merespons kehadirannya di pintu batu. Dengan tangan gemetar, ia menempatkan liontin itu di simbol 3 titik di pintu. Tiba-tiba terdengar suara mekanisme bergerak, dan pintu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong rahasia di baliknya. Lorong itu sempit dan lembab, dipenuhi air yang menetes dari stalaktit. Di dindingnya, simbol-simbol aneh bersinar samar, seakan memandu langkah Amira. Ia berjalan hati-hati, merasa setiap langkahnya diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas kali ini. 7 hari, 7 hari untuk membayar. Amira merasakan panik, tapi ia menahan diri. Ia tahu, semakin jauh ia mundur, kesempatan menemukan Laila semakin kecil. Di ujung lorong, Amira menemukan ruangan kecil yang menyerupai altar.
Di tengahnya ada lingkaran besar dengan 3 titik di tengah, dikelilingi oleh lilin yang sudah padam. Di sisi lain, ada jejak kain basah, dan senter Amira menangkap sesosok bayangan perempuan yang duduk dengan kepala tertunduk. Amira mendekat perlahan, dan ketika cahaya menyinari wajahnya, ia terhentak. Itu Laila. Sahabatnya tampak lemah, wajahnya pucat, mata terpejam. Namun liontin bulan sabit masih tergantung di lehernya. "Laila, aku di sini," seru Amira sambil meraih tangan sahabatnya. Namun sebelum ia bisa menolong, bayangan hitam muncul dari lorong lain, tinggi dan menyelimuti cahaya senter. Amira merasa hawa panas menyebar, dan suara bisikan berubah menjadi tawa yang dingin dan menakutkan. Bayangan itu seakan menuntut sesuatu yang harus dibayar. Amira memegang tangan Laila lebih erat, mencoba menariknya. Tapi Laila tampak terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Amira teringat catatan Laila. "Jika aku hilang, jangan cari sendirian." Ia merasa bersalah karena datang sendiri, tapi ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya. Dengan tekad yang membara, Amira mencoba membaca simbol di dinding, berharap ada cara untuk memecahkan misteri ini. Tiba-tiba, salah satu simbol bersinar lebih terang, membentuk pola yang aneh, seperti peta rahasia. Amira menyadari, simbol itu menunjukkan jalan keluar dari kegelapan ini, sekaligus membuka rahasia kekuatan yang mengikat Laila. Ia tahu, untuk menyelamatkan sahabatnya, ia harus berani menghadapi bayangan itu dan mengikuti petunjuk simbol, meskipun rasa takutnya semakin menguasai setiap detik yang berlalu. Amira menggenggam tangan Laila dan bersiap melangkah, sadar bahwa perjalanan menuju hari keempat akan lebih menegangkan, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Rahasia tersembunyi di gua ini bukan hanya soal hilangnya Laila, tapi juga tentang kekuatan kuno yang menunggu untuk menuntut balas, sesuatu yang telah lama tersembunyi di dalam hutan Serangpati. Hari keempat sejak Laila hilang, Amira merasa kelelahan, tetapi tekadnya tidak surut. Setelah menolong Laila yang tampak lemah di altar gua, ia menyadari bahwa bahaya sebenarnya belum berakhir. Bayangan gelap yang menakutkan itu masih mengintai dari lorong gua yang lebih dalam. Udara semakin dingin, sesekali terdengar suara gemericik air yang jatuh dari stalaktit. Namun kini terdengar seperti bisikan ancaman yang menakutkan. Amira menepuk pipi Laila, berusaha membangunkannya. Laila membuka matanya perlahan, masih tampak linglung. "Amira, Aku tidak tahu apa yang terjadi." Suaranya lemah. Amira menggenggam tangan sahabatnya erat, memberi semangat. Mereka tahu, waktu terus berjalan, dan hari keempat ini menjadi titik krusial. Gua ini menyimpan rahasia kuno yang tidak siap dihadapi manusia biasa, dan setiap langkah salah bisa berarti hilangnya Laila selamanya. Amira menyalakan senter, meneliti simbol di dinding altar. Ada pola spiral yang tampak seperti peta, mengarah ke lorong yang lebih dalam. Ia menyadari, untuk menyelamatkan Laila sepenuhnya, ia harus melewati lorong itu, menghadapi bayangan gelap yang seakan hidup. Mereka melangkah perlahan, dengan hati-hati. Setiap suara langkah kaki mereka bergaung seperti alarm di gua sunyi. Di tengah perjalanan, bayangan hitam muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sosok tinggi dengan kepala tertutup kain gelap, bergerak cepat di antara bayangan stalaktit. Amira menahan napas, tapi ia tidak bisa mundur. Dengan segenap keberanian, ia mengucapkan nama Laila, berharap sahabatnya tetap fokus padanya. Bayangan itu berhenti sesaat, seperti menilai, kemudian tertawa dingin yang bergema di seluruh gua. Suasana menjadi semakin panas, hawa mencekam menjalar ke kulit, seperti ada kekuatan yang ingin menelan mereka. Amira mengingat catatan Laila yang sempat ia baca. 7 hari, jika tidak selamat, bayangan akan menuntut harga. Harga apa yang dimaksud? Ia tidak tahu, tapi ia tahu, ini bukan sekadar legenda atau permainan. Ini nyata, dan semakin jauh mereka masuk, semakin jelas ancaman itu. Ia menggenggam liontin bulan sabit Laila, berharap benda itu memiliki kekuatan untuk menahan bayangan gelap itu. Lorong berliku membawa mereka ke ruang gua yang lebih luas. Di tengahnya ada air yang tenang, seperti danau kecil di bawah tanah. Tepi danau dipenuhi batu-batu dengan simbol 3 titik,
seolah membentuk lingkaran pelindung. Amira merasa ada kekuatan kuno di tempat ini. Ia tahu, untuk menyelamatkan Laila, ia harus memanfaatkan simbol itu dengan benar, mengikuti petunjuk spiral yang ada di dinding. Namun, ujian kegelapan semakin nyata. Bayangan itu bergerak cepat, menciptakan ilusi bayangan ganda di dinding. Amira terpisah beberapa langkah dari Laila sesaat, dan panik mulai merayap di dadanya. Ia mendengar suara Laila memanggilnya, namun suara itu terdengar jauh, seolah terdistorsi. Dengan napas tertahan, Amira menyalakan senter lebih terang, mencoba menembus ilusi bayangan itu, dan menemukan Laila berdiri di tepi air, memegang liontin yang bergetar. Amira berlari ke arah sahabatnya, hati dipenuhi ketakutan dan tekad. "Laila, pegang tanganku!" teriaknya. Laila menggenggam tangan Amira, dan seketika liontin berpendar terang, memancarkan cahaya yang menolak bayangan gelap itu. Bayangan itu melompat mundur, mengerang, seolah tidak bisa menahan cahaya dari liontin. Mereka saling berpegangan erat, merasakan energi yang aneh mengalir melalui liontin. Amira tahu, ini bukan akhir, tapi mereka berhasil melewati ujian kegelapan hari keempat. Kekuatan yang mengintai Laila masih ada, tapi mereka menemukan cara untuk melawan, dengan keberanian, kepercayaan, dan simbol kuno yang tersembunyi di gua. Amira menatap Laila. Kedua sahabat itu saling bertukar pandang. Hari kelima akan membawa tantangan baru, lebih gelap, dan mungkin lebih berbahaya. Tetapi setidaknya, mereka selamat untuk saat ini, dan Amira berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menyelamatkan Laila, berapapun harga yang harus dibayar. Hari kelima, Amira dan Laila tetap berada di gua, menunggu momen yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Setelah menghadapi ujian kegelapan hari keempat, keduanya mulai memahami bahwa gua ini bukan sekadar tempat fisik, tetapi sarang energi kuno yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Setiap langkah mereka seolah menembus batas realitas, membuat mereka terkadang merasa berada di hutan yang sama sekali berbeda. Pagi itu, udara di gua terasa lebih berat. Bau tanah basah bercampur dengan aroma yang tak bisa dijelaskan, seperti logam atau darah yang lama. Bayangan hitam muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat, seakan mengintai setiap gerakan mereka. Amira memegang tangan Laila erat, tidak ingin terpisah lagi. Mereka berjalan perlahan menuju lorong yang lebih dalam, mengikuti simbol spiral di dinding yang kini tampak bercahaya samar, memandu mereka ke arah yang benar. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar semakin keras. Hari kelima, sudah waktunya. Amira merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Bayangan hitam bergerak cepat, menembus dinding dan lantai gua, seperti menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Laila menggenggam liontin bulan sabit lebih erat, dan cahaya dari liontin itu mulai memancarkan kilatan terang yang menolak bayangan. Namun, bayangan itu tampak tidak sepenuhnya takut. Sebaliknya, seakan menantang mereka, semakin mendekat dengan gerakan mengalir seperti asap gelap. Amira ingat catatan Laila. Jika aku hilang, jangan datang sendirian. Kini ia menyadari bahwa mereka memang harus saling bergantung untuk melawan kekuatan ini. Amira berbicara kepada Laila, mencoba menenangkan sahabatnya, meski suaranya sendiri bergetar. Kita harus tetap bersama, Laila. Jangan lepaskan tanganku. Laila mengangguk lemah. Napasnya tersengal. Mereka sampai di ruang gua yang lebih luas, di mana permukaan tanah tampak seperti cermin gelap, memantulkan bayangan mereka dengan cara yang menakutkan. Di tengah ruangan, lingkaran besar dengan 3 titik di tengah muncul, bersinar seperti pusat energi. Amira tahu, bayangan itu mencoba menghalangi mereka mendekat. Dengan berani, Amira memimpin Laila memasuki lingkaran, sambil tetap memegang liontin bulan sabit. Seketika, bayangan itu melingkar di sekitar mereka, menimbulkan hawa panas dan bisikan-bisikan yang terdengar seperti 1000 suara sekaligus. Amira merasa tubuhnya hampir kehilangan kendali karena rasa takut yang mencekam. Namun, ia menguatkan tekadnya, mengulang kata-kata yang pernah Laila tulis di catatan. Keberanian adalah kunci. Dengan hati penuh keberanian, Amira menatap bayangan itu lurus, seakan menantang kekuatan gelap tersebut. Tiba-tiba,
Bayangan itu berhenti bergerak. Ada jeda yang sunyi, hanya suara tetesan air yang terdengar. Lalu perlahan mundur, menghilang ke sudut gelap gua. Amira dan Laila terengah, merasa lega, namun sadar ini bukan akhir. Mereka berhasil melewati ujian hari kelima, tapi mereka tahu bayangan itu semakin dekat, semakin kuat, dan semakin cerdik. Amira menatap Laila, keduanya saling menguatkan. Mereka tahu hari ke-6 akan menjadi lebih berat. Ujian yang menunggu mungkin lebih berbahaya daripada sebelumnya. Tetapi untuk pertama kalinya sejak Laila hilang, Amira merasakan secercah harapan. Liontin bulan sabit yang berpendar menjadi simbol perlindungan mereka. Meski ketakutan tetap menghantui setiap langkah. Mereka duduk sejenak di tepi lingkaran, memulihkan napas, dan menatap lorong gua yang gelap di depan. Hari kelima berakhir, meninggalkan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Bayangan gelap itu mungkin kalah untuk sementara, tetapi Amira tahu, pertempuran sesungguhnya akan segera tiba. Mereka harus siap menghadapi hari ke-6, hari yang mungkin menentukan apakah Laila bisa kembali dengan selamat atau hilang selamanya. Hari ke-6, hutan di luar gua masih basah setelah hujan semalam, tapi bagi Amira dan Laila, dunia nyata seakan jauh tertinggal. Mereka tetap berada di gua, menelusuri lorong yang semakin menantang. Cahaya senter mereka menyorot simbol-simbol di dinding, yang kini tampak lebih hidup, seolah memancarkan energi sendiri. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena hawa yang menekan jiwa mereka. Sejak pagi, bayangan hitam mulai muncul lebih sering. Kali ini tidak hanya satu, tetapi beberapa sosok gelap yang melayang di antara lorong gua. Suara bisikan terdengar semakin jelas, memanggil nama mereka, menakut-nakuti, seakan mencoba menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan total. Amira merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia menahan rasa takutnya. Ia tahu, Laila sangat bergantung padanya, dan mereka harus tetap bersama untuk menghadapi teror ini. Laila memegang erat liontin bulan sabit yang kini berpendar lebih terang, seperti merespons bahaya. Amira, aku merasa mereka bisa merasakanku lebih dekat, ujar Laila dengan suara gemetar. Amira menatap sahabatnya, mencoba menenangkan, namun di dalam hatinya ia juga merasakan hal yang sama. Bayangan itu bukan sekadar ilusi, ada sesuatu yang nyata, yang mampu menyentuh dan menggerakkan energi di sekitar mereka. Mereka berjalan menuju ruang yang lebih luas, tempat lingkaran simbolik 3 titik di tanah memancarkan cahaya samar. Di tengah lorong, salah satu bayangan menyerang, membentuk semacam kabut hitam yang berputar di sekeliling mereka. Amira merasakan hawa panas yang menusuk kulitnya, dan suara bisikan berubah menjadi tawa menyeramkan. Ia tahu ini bukan lagi ujian, tapi teror yang nyata, ujian terakhir sebelum hari ke-7. Dengan keberanian yang tersisa, Amira memimpin Laila masuk ke lingkaran simbolik. Liontin bulan sabit di tangan Laila memancarkan cahaya terang, menolak bayangan gelap yang mengelilingi mereka. Bayangan itu berteriak tanpa suara, menyerang dari segala arah. Namun energi dari liontin tampaknya menjadi perisai yang melindungi mereka. Amira merasakan setiap detik seperti ujian ekstrim. Napasnya tersengal, jantungnya hampir meledak, tapi ia tetap fokus pada sahabatnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, bayangan itu perlahan mundur, menghilang ke sudut gelap gua. Amira dan Laila jatuh terduduk. Napas mereka terengah-engah. Amira menatap sahabatnya, berusaha menenangkan keduanya. Kita selamat, untuk sekarang, ucap Amira dengan suara bergetar. Laila mengangguk lemah, wajahnya pucat, namun matanya mulai berkilat dengan harapan kecil. Mereka tahu, hari ke-7 akan menjadi momen paling menentukan. Bayangan itu akan datang kembali, lebih kuat dan lebih cerdik, karena waktunya hampir habis. Amira menatap simbol-simbol di dinding, mencoba memahami pesan terakhir yang mungkin tersembunyi di sana. Ia menyadari, untuk menyelamatkan Laila, mereka harus memanfaatkan semua yang telah mereka pelajari. Keberanian, kepercayaan satu sama lain, dan kekuatan liontin bulan sabit yang tampaknya menjadi kunci dari misteri ini. Saat malam menjelang, Amira menyalakan senter dan menatap lorong gelap yang akan mereka lalui esok hari. Hawa mencekam tetap menyelimuti gua,
dan bayangan hitam mungkin sudah mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun tekad Amira lebih kuat dari ketakutan. Hari ketujuh akan menentukan segalanya. Apakah Laila bisa kembali dengan selamat, atau lenyap selamanya ke dalam kegelapan yang tak terjamah manusia? Amira menarik napas panjang, memeluk sahabatnya, dan berbisik, "Kita akan melewati ini, bersama." Mereka berdua tahu, besok bukan lagi ujian biasa. Itu adalah konfrontasi terakhir dengan bayangan yang mengancam, titik puncak dari misteri hilangnya Laila. Hari ketujuh. Amira dan Laila merasakan ketegangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Gua yang dulu gelap kini terasa lebih hidup, seolah menunggu kedatangan mereka. Suasana mencekam tidak hanya berasal dari kegelapan, tetapi dari hawa yang seakan menekan pikiran mereka, menuntut keberanian yang sesungguhnya. Ini adalah hari penentuan. Amira menyalakan senter dan menggenggam tangan Laila erat. Liontin bulan sabit memancarkan cahaya terang yang menolak kegelapan. Tapi bayangan hitam yang selama 6 hari mengintai kini terasa semakin nyata, bergerak cepat di antara lorong gua. Setiap langkah mereka bergema, dan suara bisikan terdengar seperti 1000 orang sekaligus, menakut-nakuti, memutar kata-kata yang tidak dimengerti. "Amira, aku takut," bisik Laila. Suaranya lemah namun jelas. Amira menatap sahabatnya, berusaha menenangkan. "Aku juga. Tapi kita harus tetap bersama. Ini hari terakhir. Kita harus selamatkan dirimu." Laila mengangguk, meskipun gemetar. Mereka melangkah menuju ruangan terbesar di gua, tempat lingkaran simbolik 3 titik bersinar paling terang. Begitu memasuki ruangan, bayangan itu muncul. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak, menyerupai kabut gelap yang bergerak liar, menelan cahaya di sekitarnya. Suara bisikan berubah menjadi tawa menakutkan, yang membuat dinding gua seakan bergetar. Amira menggenggam tangan Laila, memusatkan keberanian, dan menginstruksikan Laila untuk menyalakan liontin bulan sabit lebih terang. Cahaya yang terpancar tampak seperti memotong kegelapan, menciptakan ruang perlindungan di sekitar mereka. Bayangan itu menyerang dengan cepat, membentuk ilusi yang menakutkan. Dinding gua tampak bergeser, lorong seperti berputar, dan mereka merasa tersesat. Namun Amira mengingat simbol spiral di dinding, yang membimbing mereka melalui lorong-lorong tersembunyi. Ia menginstruksikan Laila untuk tetap mengikuti cahaya liontin, menuntun mereka keluar dari ilusi bayangan. Tiba-tiba, salah satu bayangan menyerang langsung ke arah Laila, mencoba menariknya ke kegelapan. Amira berlari dan menepis bayangan itu dengan tangan kosong, menahan napasnya. Liontin bulan sabit di tangan Laila memancarkan kilatan cahaya yang begitu kuat, seakan memiliki kekuatan sendiri untuk menolak kegelapan itu. Amira menyadari, ini bukan sekadar benda biasa. Liontin itu adalah kunci untuk menghancurkan atau mengusir bayangan gelap. Dengan keberanian terakhir, Amira dan Laila berdiri di tengah lingkaran simbolik. Amira membaca mantra yang tertulis samar di catatan Laila, menekankan kata-kata tentang keberanian dan persahabatan. Liontin bulan sabit berpendar sangat terang, menimbulkan cahaya yang merambat ke seluruh gua, mengusir bayangan yang mengepung mereka. Bayangan itu menjerit tanpa suara, mengerang, dan perlahan menghilang, meninggalkan ruang gua yang sunyi dan terang. Amira dan Laila terjatuh ke lantai gua, kelelahan namun selamat. Mata mereka menatap satu sama lain, saling tersenyum meski tubuh mereka gemetar. Liontin bulan sabit masih tergantung di leher Laila, berpendar lembut sebagai tanda perlindungan. Gua yang tadinya mencekam kini terasa sunyi, hampir damai. Hari ketujuh berakhir, membawa kemenangan bagi Amira dan Laila. Mereka menyadari bahwa keberanian, persahabatan, dan keyakinan adalah kunci untuk mengatasi kegelapan yang tampaknya tak terkalahkan. Misteri gua dan bayangan itu tetap ada sebagai rahasia yang tersembunyi, namun sahabat mereka kembali bersama, selamat dari 7 hari teror yang menakutkan. Amira menatap sahabatnya, berkata pelan, "Kita melewati semuanya, bersama." Laila tersenyum, air mata mengalir, dan keduanya berjalan keluar dari gua, meninggalkan kegelapan yang tak lagi mampu menguasai mereka. Hari terakhir, setelah 7 hari penuh ketegangan,
Amira dan Laila menapaki jalan keluar dari gua yang telah menjadi saksi ujian, ketakutan, dan keberanian mereka. Cahaya pagi menembus pepohonan hutan Serangpati, menciptakan kabut tipis yang menari di antara akar pohon basah. Udara segar terasa berbeda, seolah gua dan bayangan gelap di dalamnya hanya mimpi buruk yang perlahan memudar. Laila berjalan perlahan, masih memeluk liontin bulan sabit yang berpendar lembut, seolah menandakan perlindungan yang masih tersisa. Amira berjalan di sampingnya, matanya terus menatap hutan di sekeliling mereka, waspada meski bahaya besar telah pergi. Mereka menyadari, pengalaman 7 hari ini telah mengubah mereka selamanya, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai manusia yang memahami kerapuhan dan keberanian dalam menghadapi kegelapan yang tak terlihat. Saat mereka menapaki jalan setapak, suara gemericik air dan kicau burung menyambut. Suasana yang sebelumnya menakutkan kini menjadi damai. Namun bayangan-bayangan samar masih terlihat di tepian mata mereka. Amira menatap Laila, tersenyum lelah namun lega. "Kita berhasil, Laila. Kita benar-benar berhasil," ucap Amira. Laila tersenyum, air mata mengalir. Campuran antara rasa takut yang baru saja mereka lewati dan rasa syukur yang mendalam. Mereka tiba di tepi hutan, di mana gang sempit tempat rumah Laila berada. Rumah itu tampak sama seperti saat mereka meninggalkannya 7 hari lalu. Tapi Amira merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mengalir di udara. Dan meski misteri gua tetap tersimpan, kehidupan normal menunggu mereka di luar. Laila menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kota yang segar dan aman. Ia menatap Amira, berkata dengan suara lembut, "Aku tidak akan pernah melupakan ini. Terima kasih, Amira." Amira tersenyum, menggenggam tangan sahabatnya. "Kita melewati semuanya bersama. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Mereka berjalan menuju rumah Laila, langkah demi langkah membawa mereka kembali ke dunia yang normal. Dunia di mana kegelapan tak lagi mengintai secara langsung, meski tetap menjadi bayangan di memori mereka. Sesampainya di rumah, keluarga Laila menyambut dengan pelukan hangat. Tangisan bahagia dan kelegaan mengisi ruang tamu. Amira merasa lega, tapi pikirannya masih kembali ke gua, ke simbol lingkaran dan 3 titik, ke bayangan hitam yang menuntut harga. Semua itu tetap menjadi misteri, rahasia yang mereka bawa bersamanya. Namun yang terpenting adalah Laila kembali dengan selamat. Malam itu, Amira duduk di kamar Laila, menatap liontin bulan sabit yang tergantung di meja. Cahaya lembut dari liontin seolah mengingatkan bahwa kegelapan itu nyata, tetapi keberanian, persahabatan, dan cinta bisa menjadi cahaya yang menuntun melalui hari-hari tergelap sekalipun. Amira tersenyum pelan, merasa lega namun juga waspada. Pengalaman 7 hari ini telah mengajarkan sesuatu yang tak tergantikan tentang keberanian sejati. Keesokan harinya, Amira dan Laila berjalan keluar rumah, menuju dunia yang tampak biasa. Namun bagi mereka, setiap bayangan dan setiap cahaya kini memiliki makna. Mereka tahu bahwa misteri gua dan bayangan gelap mungkin tetap ada, menunggu orang berikutnya yang terlalu penasaran. Namun bagi mereka, pengalaman itu telah menegaskan satu hal. Selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi kegelapan, menaklukkan ketakutan, dan menemukan jalan pulang. Misteri perempuan hilang setelah 7 hari kini menemukan akhirnya. Laila kembali, selamat. Dan keduanya belajar bahwa persahabatan adalah kekuatan yang mampu menentang kegelapan paling pekat sekalipun. Amira menatap sahabatnya sekali lagi, berbisik pelan. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bukan gua, bukan bayangan, bukan apapun." Laila tersenyum, dan keduanya melangkah keluar, meninggalkan hutan Serangpati dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang tak lagi gentar.